Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran melalui daring di pembelajaran pemantapan dasar perikanan. Materi dasar awal yang akan kita pelajari pada pertemuan awal di pemantapan dasar perikanan adalah berkenaan dengan materi teknik dasar pembenihan ikan. Nah, untuk materi teknik dasar pembenihan ikan ini sudah Ibu sampaikan melalui slide PowerPoint. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya, mari bersama-sama kita perhatikan pada slide yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Oke, mungkin di layar handphone kalian sudah bisa diperhatikan bersama-sama tentang materi PowerPoint untuk pemantapan dasar perikanan. Nah, untuk materinya adalah teknik dasar pembenihan ikan. Nah, untuk materi teknik dasar pembenihan ikan, di materi ini nanti yang akan kita pelajari adalah pertama, tentang memahami jenis-jenis ikan dan cara perkembangbiakannya. Yang kedua, menerapkan penyiapan wadah pembenihan ikan sesuai dengan karakter pengembangbiakan ikan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pemijahan ikan secara alami. Kemudian keempat, menerapkan penetasan telur dan merawat larva ikan. Dan yang kelima adalah menerapkan pendederan benih ikan. Nah, untuk pembelajaran ini diharapkan setelah bersama-sama kita mempelajari materi teknik dasar pembenihan ikan ini, diharapkan semua peserta atau semua peserta didik mampu mengembangbiakan ikan secara alami sesuai dengan prosedur pembenihan ikan yang sudah ditetapkan. Baik, nah ini materi dasar, peta materi dasar tentang teknik pembenihan ikan air tawar secara alami. Oke, bisa diperhatikan. Selanjutnya, nah tugas yang akan ditetapkan setelah kita bersama-sama mempelajari tentang materi teknik dasar pembenihan ikan adalah yang di lembar pertama nanti tentang macam-macam cara pemijahan ikan, baik yang secara alami, semi buatan, dan buatan. Itu nanti akan ada pengembangan lebih lanjut tentang materinya. Kemudian yang kedua, untuk lembar kedua, tentang desain wadah pembenihan ikan serta persiapan wadah pembenihan ikan. Nah, untuk lembaran ketiga, tentang pengelolaan induk ikan, memilih ikan siap pijah, dan yang terakhir adalah pemijahan induk ikan. Dan lembar kerja yang terakhir, yang keempat, adalah tentang bagaimana cara penanganan telur dan larva ikan, karakter telur dan larva ikan, serta kualitas air penetasan telur dan larva ikan. Selanjutnya kita masuk ke materi pembenihan ikan. Apa itu tentang pembenihan ikan? Pembenihan ikan adalah suatu usaha pengembangbiakan ikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan produk benih yang memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari pembenihan ikan. Nah, selanjutnya untuk proses pembenihan dikenal dengan siklus reproduksi. Nah, pada siklus reproduksi ikan itu dikenal menjadi 4 bagian. Yang pertama, siklusnya secara harian atau yang dikenal dengan diurnal, kemudian secara bulanan atau lunar. Ada juga dikenal dengan siklus tahunan atau annual. Kemudian yang keempat, siklus tengah tahunan. Nah, ini merupakan kebiasaan dari beberapa jenis ikan berkenaan dengan siklus reproduksi ikan. Jadi bisa dilakukan setiap hari atau dikenal dengan secara harian, diurnal. Dilakukan setiap bulan, itu ada proses reproduksinya. Kemudian kalau yang tahunan, dalam 1 tahun itu hanya sekali. Kemudian kalau yang tengah tahunan
Berarti per 6 bulan sekali atau per setengah semester dia akan melakukan siklus reproduksi. Nah, kemudian strategi reproduksinya dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Makanya pada saat kita melakukan kegiatan pembenihan ikan itu biasanya kalau di luar dari kebiasaan aslinya atau habitat aslinya, waktu maupun tempat diusahakan sama seperti pada habitat aslinya. Jadi diusahakan sepersis mungkin atau sesama mungkin. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses reproduksi, ada faktor fisika, ada faktor kimia, biologi, kemudian faktor yang biologi dalam ataupun faktor biologi luar. Nah, untuk yang faktor pertama, faktor fisika. Nah, faktor fisika ini bisa berupa substrat, arus, curah hujan, suhu, salinitas temperatur, kemudian fotoperiod, dan ketersediaan makanan. Ini yang merupakan bagian-bagian faktor dari faktor fisika. Nah, semua faktor yang fisika ini bisa sangat mempengaruhi untuk keberhasilan proses reproduksinya. Kemudian yang kedua, faktor kimianya. Faktor kimia bisa dari pH-nya, kemudian bisa dari kandungan nitrogennya, kandungan kadar oksigennya, kemudian kadar alkalinitasnya, kesadahan, dan masih banyak lagi. Dan sedangkan faktor biologi itu dibagi menjadi faktor biologi dalam dan biologi luar. Untuk yang faktor biologi dalam, dari fisiologi ikan itu sendiri sangat mempengaruhi serta respon terhadap lingkungan. Jadi ikan merespon lingkungan itu juga sangat mempengaruhi proses keberhasilan reproduksi. Sedangkan faktor luarnya bisa dipengaruhi oleh predator maupun kompetisi antar spesies dan spesies lain. Selanjutnya di pola pemijahan ikan. Nah, pola pemijahan ikan bisa dilihat bahwa ada 3 macam pola. Pertama, big bang spawner. Kemudian, nah ini kalau yang bang spawner ini untuk spesies ikan yang memijah satu kali seumur hidupnya. Jadi dalam setiap siklus hidupnya dia hanya dapat melakukan kegiatan pemijahannya atau terjadi proses pemijahannya hanya satu kali. Kemudian yang kedua adalah tipe total spawner. Nah, golongan ini golongan ikan yang mengeluarkan telurnya secara keseluruhan pada satu kali pemijahan. Nah, tipe reproduksi ini mempunyai fekunditas yang tinggi dan musim pemijahan yang terbatas. Yang terakhir adalah partial spawner atau yang lebih dikenal dengan multiple spawner. Nah, untuk yang tipe pola pemijahan yang ketiga ini, untuk ikan yang berpijah di sungai kemudian dikaitkan dengan fluktuasi tingginya permukaan air akibat hujan atau banjir. Nah, biasanya pada golongan famili Cyprinidae. Kemudian yang terakhir itu golongan spawner brood spawner. Nah, ini adalah golongan ikan tawar yang mempunyai fekunditas yang sangat sedikit dan umumnya spesies ikan yang melindungi telur dan anaknya di dalam mulutnya atau yang disebut dengan parental care. Nah, teknik pemijahan. Nah, untuk teknik pemijahannya itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada pemijahan ikan secara alami. Nah, biasanya ini dilakukan secara alami atau secara sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua adalah pemijahan induk secara semi buatan. Semi buatan ini biasanya ada bantuan untuk mempercepat proses pemijahannya, terjadinya proses ovulasi telurnya dengan cara penyuntikan hormon. Ini biasanya dengan bantuan manusia. Tetapi proses peleburan antara gamet jantan dengan gamet betinanya dilakukan secara alami. Jadi dikembalikan lagi indukannya ke alam. Kemudian yang ketiga, pemijahan induk secara buatan. Sedangkan yang secara buatan ini semuanya dibantu oleh manusia. Maksudnya manusia benar-benar sangat berperan penting pada saat kita memilih tipe pemijahan induk secara buatan. Mulai dari hormon yang untuk mempercepat proses pemijahannya melalui proses penyuntikan nanti akan diterapkan, kemudian sampai pada proses peleburan antara sperma dengan telurnya, antara gamet jantan dengan gamet betinanya itu dilakukan atas bantuan manusia. Jadi dilakukan di luar tubuh melalui proses pengurutan atau stripping. Selanjutnya adalah
komponen-komponen yang mempengaruhi proses pemijahan atau reproduksi. Nah, untuk komponen yang mempengaruhi proses pemijahan atau reproduksi itu ada 3 komponen yang mempengaruhi. Pertama, gonad, lingkungan, dan hormon. Gonad harus kita perhatikan tingkat kematangannya itu seperti apa, karena ada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Untuk ke tingkatan 4 ini biasanya tingkat kematangan yang sudah sangat tepat untuk ikan itu bisa dipijakan. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi karena terutama untuk pemijahan alami. Lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali untuk terjadinya cepat maupun lambatnya proses terjadinya pemijahan. Kemudian dibantu oleh sistem hormon. Nah, ikan bisa kita manipulasi waktunya. Kalau secara alami itu biasanya menyesuaikan dengan tingkat kesiapan indukan yang memijah. Tapi dengan bantuan hormon atau sistem hormon bisa kita pacu dan kita percepat proses pematangan gonadnya, sehingga bisa mempercepat juga proses peluburan antara sperma jantan dan sel telur pada betina. Nah, untuk syarat terjadinya pemijahan, yang pertama, syarat mutlaknya adalah ikan sudah matang gonad. Itu wajib. Kemudian yang kedua adalah rangsangan terhadap lingkungan. Yang ketiga, adanya rangsangan dari lawan jenis. Nah, rangsangan ini disebabkan oleh hormon yang disebut dengan hormon feromon, yaitu suatu zat yang dikeluarkan oleh ikan yang berlawanan jenis kelaminnya. Nah, kemudian adanya substrat. Nah, ini kalau adanya substrat ini untuk jenis-jenis ikan yang memang tipe telurnya melekat pada substrat. Nah, kemudian untuk desain wadahnya biasanya ini menyesuaikan dengan tipe ikannya sendiri. Nah, kalau tipe ikan dengan telur yang melekat biasanya harus disertakan dengan substrat. Tapi yang tipenya mengapung biasanya kalau kita bisa dimanipulasi juga. Ada beberapa jenis yang bisa diperhatikan di gambar yang sudah ditampilkan. Nah, ini bentuknya. Jadi desain wadah perkembangan ikan disesuaikan dengan sifat telur. Jadi disesuaikan dengan sifat telur ikan, sifat larva, dan benih ikan. Nah, itu untuk desain wadah penetasan telurnya. Nah, ini untuk sifat-sifat telur bisa dibaca. Nah, kalau yang sifatnya melekat itu pada jenis ikan pitofil, kemudian ikan litofil maupun ikan samofil. Nah, kalau yang melayang pada jenis ikan pelagofil. Ini untuk desain wadah untuk penetasan telur berdasarkan tipe-tipe atau sifat-sifat telurnya tadi. Nah, ini persiapan wadah. Pada proses persiapan wadah, hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah proses sanitasi wadahnya. Jadi pada proses sanitasi wadahnya ini kita benar-benar mempersiapkan wadahnya agar benar-benar membuat wadah yang kita persiapkan tadi bebas dari hama penyakit. Ya. Jadi proses sanitasinya dilakukan bisa dengan cara pertama wadahnya kita bersihkan, kita cuci dengan deterjen sekeliling bagian dalam wadahnya, kemudian dibilas sampai bersih. Selanjutnya dijemur sampai kering. Biasanya ini juga berfungsi untuk mematikan hama penyakit yang masih melekat pada wadah. Ya. Nah, karena penyakit bisa dipengaruhi, timbulnya penyakit itu bisa dipengaruhi oleh inang atau ikan itu sendiri, kemudian lingkungan. Lingkungan itu biasanya memang secara normalnya memang sudah ada bibit penyakitnya atau patogen, tetapi berkembang tidaknya atau menyerang tidaknya kepada hewan atau biota atau inang itu tergantung si ikannya sendiri ataupun patogen. Nah, selanjutnya adalah untuk yang wadah, persiapan wadah pembenihan ikan. Untuk
persiapan wadah pembenihan ikan bisa dilihat seperti pada gambar yang ditampilkan. Mulai dicek suhunya, pH-nya, kemudian dimaksimalkan kandungan oksigennya. Itu juga merupakan bagian dari penyiapan media pembenihan. Jadi sumber air bisa melalui proses pengendapan. Jadi untuk sumber airnya dengan proses pengendapan, filtrasi maupun perlakuan air atau water treatment. Nah, ini untuk air bakunya. Jadi air yang dari sumbernya harus kita endapkan dulu supaya partikel yang terlarut atau yang suspensi yang ada di air tersebut bisa mengendap. Karena ini bisa mempengaruhi biota yang akan kita pelihara. Kemudian bisa juga dengan cara difiltrasi atau perlakuan air atau treatment, water treatment. Ya. Nah, selanjutnya adalah proses pengelolaan induk. Nah, untuk proses pengelolaan induk ikan, prinsip penyediaan calon induk berdasarkan program breeding. Program breeding ini bisa melalui proses selective breeding, kemudian outbreeding, inbreeding maupun hybridisasi. Jadi ini proses penyediaan calon induk. Jadi kita benar-benar menyediakan indukan itu yang memiliki mutu yang terbaik dengan cara selective breeding, outbreeding, inbreeding maupun hybridisasi. Nah, prinsip-prinsip penyediaan calon induk ini bisa kalian browsing sendiri di Google. Misalnya selective breeding ini untuk bagaimana prosesnya, tujuannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk pengelolaan induk yang harus diperhatikan adalah kebutuhan nutrisi dan lingkungan induk. Nah, kebutuhan nutrisi ini bagaimana caranya ikan yang mau kita pijahkan tersebut bisa cepat matang gonat. Jadi kandungan nutrisi apa yang diperlukan, ya itu yang harus dipersiapkan. Kemudian lingkungan induk ikan. Jadi usahakan supaya ikan itu tidak stres, ya. Jadi dikondisikan, dimanipulasi. Kalau di habitat aslinya seperti apa, harus kita kondisikan juga seperti itu. Jadi supaya bisa menunjang proses pematangan gonat dan proses pemijahan lebih baik. Kemudian yang kedua, teknik percepatan pematangan gonat. Nah, kalau teknik percepatan pematangan gonat, kalau yang secara buatan bisa dengan cara penyuntikan hormon, ya, hormon sintetis, ataupun dengan memanipulasi lingkungan. Jadi proses manipulasi lingkungan juga bisa sebagai teknik percepatan pematangan gonat. Kemudian pengelolaan induk ikan, ciri-ciri induk jantan dengan induk betina. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya induk jantan yang sudah matang gonat dengan ciri seperti apa, begitu juga untuk yang induk betina, itu harus benar-benar bisa dipahami. Jadi tidak salah, nanti jangan sampai terjadi pada saat kalian mau memijahkan, yang kalian kelompokkan dalam satu wadah yang mau dipijahkan itu sama-sama indukan betina saja atau indukan jantan saja. Ya, jadi usahakan jelas dalam pemilihan jenis kelaminnya. Kemudian untuk ciri dari induk yang sudah matang gonat juga harus benar-benar bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan induk sesuai dengan komoditas dan proses produksinya. Karena untuk terjadinya proses fertilisasi, pembuahan, nah itu ada perhitungannya. Jadi kalau kita memijahkan ikan, perbandingan antara indukan jantan dengan indukan betina supaya sperma itu bisa total membuahi telur, nah itu bisa diperhitungkan dan ada hitungannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tingkat kematangan gonat ikan itu sendiri, bisa dilihat dari ciri-ciri induk yang siap dipijah. Misalnya pada daerah alat genitalnya, kalau yang pada betina kemerahan, kemudian kalau pada jantan sama sepertinya kemerahan juga, tapi dari ciri bentuknya itu sudah berbeda. Kemudian bisa dilihat juga dari area perut, kalau yang betina lebih besar, lebih lembut kalau ditekan, sedangkan kalau yang jantan lebih ramping. Ya, biasanya dibantu juga dengan proses stripping. Kalau pada induk betina yang sudah matang gonat, ciri kematangan gonatnya itu pada induk betina kalau di stripping dia akan mengeluarkan
butiran telur. Nah, biasanya butiran telurnya ini terpisah antara butiran telur yang satu dengan yang lainnya. Itu biasanya tingkat kematangan donatnya sudah siap. Nah, kalau yang jantan dengan cara proses di stripping akan mengeluarkan cairan putih susu yang dikenal dengan cairan sperma. Dan selanjutnya ke penanganan induk hasil seleksi. Harus seperti apa kan setelah didapatkan indukan jantan dengan indukan betina yang baik? Nah, berarti penanganan selanjutnya apakah harus kita pisahkan atau seperti apa? Nah, itu masuk ke dalam proses penanganan induk hasil seleksi. Nah, selanjutnya, nah ini untuk ciri-ciri dari alat genital atau alat kelamin dari indukan jantan dengan indukan betina. Nah, kalau yang di bagian kiri ini adalah bentuk alat genital untuk indukan ikan betina. Sedangkan yang di bagian kanan lebih menonjol keluar. Nah, ini ciri dari alat genital pada indukan jantan. Nah, kalau untuk penampakan morfologinya bisa kelihatan ya, kalau yang pada betina lebih besar, di bagian perut lebih mengembung atau membesar, sedangkan di jantan dia lebih ramping. Ya, bisa diperhatikan. Diameter dari badan, kalau yang betina dia lebih lebar dibandingkan yang jantan. Kalau ukurannya yang betina lebih besar dibandingkan yang jantan. Oke, selanjutnya ke penetasan telur dan perawatan larva ikan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam penanganan telur dan larva ikan? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah setelah indukan mengeluarkan telur, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah memisahkan induk dengan telur atau larva. Kenapa? Karena ada sebagian ikan itu tidak memiliki sifat parental care. Jadi pada saat dia sudah mengeluarkan telur atau larvanya dikeluarkan, pada jenis ikan yang tidak bersifat parental care, biasanya telur-telur atau larva-larva tersebut akan dimakan sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengontrolan suhu. Nah, pengontrolan suhu ini harus diperhatikan. Semakin tinggi suhunya, biasanya lebih mempercepat proses penetasan telur. Nah, jadi harus dikontrol suhunya. Kemudian suhu juga mempengaruhi proses perkembangan patogen. Jadi biasanya kalau suhunya rendah, perkembangan patogennya itu lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah pergantian air dan pemberian aerasi. Nah, ini sangat penting. Pemberian aerasi salah satunya berfungsi untuk penyuplai kandungan oksigen yang ada di dalam media penetasan telur itu sendiri. Nah, kalau pergantian air ini biasanya dilakukan secara berkala. Pergantian air berfungsi untuk memperbaiki mutu dari air yang dipakai pada saat kita penetasan telur atau perawatan larva. Kenapa? Pada saat biasanya dalam jangka waktu tertentu mutu kualitas airnya akan menurun. Makanya perlu pergantian air secara berkala. Kemudian kontrol pakan larva. Nah, kontrol pakan larva ini untuk jenis ikan yang sudah mampu mencerna makanan. Jadi kontrol pakan itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena pakan yang diberikan jumlahnya itu biasanya juga akan mempengaruhi mutu dari air. Jadi semakin banyak apalagi pakan yang kita berikan, apalagi tidak termanfaatkan secara maksimal oleh larva, itu biasanya akan menjadi kotoran, akan menjadi amoniak. Nah, ini yang akan menurunkan mutu dari air itu sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya setelah telur menetas menjadi larva adalah proses pendederan ikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan karena biasanya pada saat pendederan ikan ini kita peliharanya bisa langsung di kolam.
Nah, apa saja hal yang perlu diperhatikan apabila kita memelihara atau mendedarkan benih ikan di kolam? Pertama, yang harus kita perhatikan adalah daya dukung kolam itu sendiri. Daya dukung kolam itu berkenaan dengan sumber airnya. Jadi sumber air yang kita pakai untuk menyuplai kolam itu sendiri asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Jadi sumbernya itu juga harus diperhatikan. Apakah di sumber tersebut ada sumber-sumber pencemaran? Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah tekstur dan elevasi tanah. Jadi tekstur dan elevasi tanah ini jangan sampai nanti setelah dibuat kolam dimasukkan air ternyata bocor. Jadi harus diperhatikan mulai dari awal. Jadi daya dukung kolam ini termasuk ke dalam daya dukung kolamnya. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas perairan. Yang keempat adalah bebas predator dan kompetitor. Nah, untuk proses penebaran benih. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan pada saat proses penebaran benih adalah yang pertama, sistem teknologi budidayanya. Kita mau pakai sistem teknologi seperti apa? Apakah kalau dari jenis wadahnya, mau jenis wadah yang seperti apa? Dari bentuknya, ukurannya, jenisnya. Nah, itu masuk ke dalam sistem teknologinya. Karena ini juga akan mempengaruhi pada saat proses penebaran benih ikannya nanti. Kemudian ukuran benih. Nah, semakin kecil ukuran benih itu biasanya proses adaptasinya lebih rendah ya kalau untuk ukuran benih. Jadi semakin besar dia semakin baik. Jadi ada standar ukurannya apabila kita ingin menebar induk untuk menebar benih supaya benih yang kita tebar tersebut tingkat mortalitasnya rendah. Jadi pilihlah ukuran yang relatif agak besar. Biasanya di ukuran 5, 6 atau 6, 7. Jadi untuk ukuran yang seperti ini proses untuk adaptasi di lingkungan baru pun untuk jenis benih ikan itu lebih baik ketimbang pada jenis benih dengan ukuran yang di bawah 5, 6 atau 6, 7 tadi. Kemudian yang ketiga adalah pada tebar. Nah, pada tebar ini jumlah ikan yang ditebar per satuan meter persegi. Nah, ada standarnya. Jadi ada standar optimalnya. Untuk jenis tertentu, untuk jenis ikan tertentu itu standarnya beda-beda. Misalnya ikan lele dengan ikan emas, untuk standar pada tebarnya, untuk jenis kolamnya disesuaikan dengan sistem teknologi budidaya itu akan berpengaruh terhadap padat tebar ikannya. Kemudian proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi ini adalah proses pengadaptasian awal. Jadi pada saat ikan kita ambil, benih ikan kita ambil dari asalnya, itu biasanya kan melalui proses pengangkutan. Nah, pada saat akan kita tebar di media yang baru, itu jangan langsung ditebar, tetapi harus disesuaikan dulu, diadaptasikan dulu, baik lingkungannya, suhunya, itu harus disesuaikan atau diadaptasikan dengan cara diaklimatisasi. Jadi butuh waktu supaya benih dari asal ke media yang baru itu untuk mengadaptasikan diri supaya menekan proses mortalitas akibat stres karena proses pengangkutan tadi. Kemudian yang terakhir adalah ukuran panen. Nah, ini ukuran benihnya. Contoh salah satu dari ukuran benih. 23, 34, 35 sampai yang disebut dengan ukuran korek. Nah, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeliharaan benih ikan? Yang pertama adalah proses pengelolaan kualitas air. Nah, kalau proses pengelolaan kualitas air ini mulai dari tahapan awal, itu juga harus diperhatikan. Ya, harus mulai diperhatikan. Makanya ada yang namanya treatment pengelolaan air. Jadi air dari sumber awalnya apa yang harus kita lakukan? Misalnya apakah harus diendapkan dulu seperti yang dijelaskan di awal ya? Apakah harus difiltrasi dulu atau seperti apakan? Nah, jadi
usahakan air yang dipakai untuk proses pemeliharaan ikan itu memang benar-benar air yang sudah memiliki kualitas yang baik. Kemudian pengelolaan dalam pemberian pakan. Nah, kalau untuk pengelolaan pemberian pakan ini jumlah frekuensi dan mutunya itu harus diperhatikan. Misalnya kalau frekuensi dalam satu hari untuk jenis ikan lele per ukuran benih misalnya 34 butuh frekuensi pemberian pakannya atau dalam satu hari itu harus dikasih makan berapa kali. Nah, itu disebut dengan frekuensi pemberian pakan. 4 kali K, 6 kali K selama 24 jam itu yang disebut dengan frekuensi pemberian pakan. Kemudian jumlah. Nah, jumlahnya ini disesuaikan dengan misalnya kebutuhan pakan harian. 3%, 5%, biasanya nanti disesuaikan dengan jumlah biomasanya. Kemudian mutunya nutrisi yang harus diterima oleh ikan yang kita pelihara, karena ini juga menunjang untuk proses perkembangan ikan itu sendiri. Jadi nutrisi juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengamatan pertumbuhan ikan. Jadi nanti akan ada yang namanya grading, kemudian di proses pemisahan ukuran supaya tidak terjadi proses kanibal. Kemudian juga pengamatan, misalnya kita dalam beberapa waktu sudah kita pelihara, proses peningkatan pertumbuhannya seperti apa, itu nanti ada proses pengamatannya. Kemudian hal ini juga akan menentukan ke waktu pemanenannya. Sesuai enggak dengan perkiraan pemeliharaan kita? Biasanya kalau dalam penebaran kita menggunakan benih ukuran 56, standar pemeliharaannya kalau pakannya cukup, pengelolaan kualitas airnya baik, kemudian pengelolaan hama penyakitnya juga baik, dalam waktu 2-3 bulan sudah bisa panen. Nah, setelah 2-3 bulan selama pemeliharaan bisa kita lihat sesuai enggak pertumbuhannya. Nah, jadi bisa juga kita tentukan waktu panennya. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang teknik pembenihan ikan. Nah, untuk challenge, untuk tugasnya nanti akan Ibu share ke ke tugas berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri sampai di sini dan selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.